Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam metode penelitian, khususnya dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Berikut videonya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai meneliti. Yang pertama adalah desain dan metode penelitian. Desain penelitian adalah tipe penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan tipe masalahnya. Ada beberapa desain penelitian, diantaranya ada korelasional, kemudian ada kausal komparatif, kemudian ada penelitian kasus, kemudian ada penelitian lapangan, dan lain-lain sebagainya. Next adalah metode penelitian. Ada berapa metode penelitian? Ada 4. Ya, ada 4. Apa aja? Yang pertama adalah metode historis. Metode historis ini adalah mereka ulang suatu kejadian, ya, berguna untuk mereka ulang suatu kejadian. Kemudian yang kedua itu ada metode deskriptif, ya, yang berguna untuk menggambarkan mengapa suatu fenomena terjadi. Kemudian metode yang ketiga adalah metode verifikatif, berguna untuk menguji teori. Yang terakhir atau yang keempat adalah metode eksperimen yang berguna untuk menguji kelas kontrol dan kelas perlakuan. Nah, itu tadi ada 4 metode: historis, deskriptif, verifikatif, dan eksperimen. Kemudian ada 2 bagian nih dari sebuah penelitian. Itu adalah penelitian kualitatif, kemudian dan penelitian kuantitatif, ya. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua yang harus kita perhatikan adalah waktu dan tempat, ya. Sebelum kita turun ke lapangan, kita harus tentukan dulu nih waktunya kapan kita mulai meneliti, kemudian tempatnya. Kita juga harus menjelaskan kenapa kita milih tempat tersebut dan kenapa kita memilih waktu tersebut. Contohnya nih, misalnya kita mau meneliti di desa Boak dan kita ingin meneliti pada hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya. Kenapa alasan kita memilih desa Boak dan kenapa kita harus meneliti hari Sabtu dan Minggu? Kita harus memaparkan dan menjelaskan sedetail-detailnya. Oke, itu yang kedua tadi. Yang pertama adalah desain dan metode penelitian. Yang kedua waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan adalah variabel. Sebelum kita turun ke lapangan, nggak mungkin kan kita turun ke lapangan terus kita nggak tahu tuh apa yang mau kita bahas. Kita harus tentukan dulu variabelnya gitu. Jadi kita harus mencantumkan misalnya variabel Y dan X1, X2 itu harus sedetail-detailnya. Contohnya, ingat melihat hubungan pengasah pisau dengan keterampilan dalam memahat misalnya gitu kan. Kita harus merincikan tuh satu-satu variabelnya. Apa tadi contohnya? Hubungan memahat pisau, berarti kan memahat pisau itu salah satu variabelnya. Memahat pisau, apa hubungan orang yang memahat pisau itu variabel Y. Kemudian dengan kemampuan mengukir gitu, berarti mengukir variabel X. Jadi kita harus menjelaskan gitu ya, variabel Y-nya kemudian X-nya itu harus dijelaskan sedetail-detailnya gitu ya. Jadi emang jangan sampai kita hanya asal saja gitu ya, tapi kita nggak tahu tuh kenapa kita memilih variabel tersebut. Jadi kita emang harus detail dan jelas memilih variabel dan pastikan kita mendapatkan informasi yang lengkap, akurat begitu. Oke, next selanjutnya.
Saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu populasi. Populasi ini merupakan sekumpulan organisme yang memiliki sifat-sifat yang sama. Ditinjau dari banyaknya, populasi terbagi atas dua. Ada tak terbatas dan terbatas. Ditinjau dari sifatnya, terbagi juga atas dua, homogen dan heterogen. Selanjutnya sampel. Sampel ini merupakan cuplikan dari populasi. Selanjutnya kriteria pengambilan sampel. Yang pertama kita menentukan terlebih dahulu daerah generalisasinya. Yang kedua, kita memberikan batas-batas yang tegas tentang populasi. Yang ketiga, kita menentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Yang keempat, kita menentukan teknik sampel dan menentukan besarnya anggota sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada teknik pengambilan sampling non-random, yang kedua teknik pengambilan sampling random, yang ketiga teknik pengambilan sampel random sederhana, yang keempat teknik sampling random sistematis, yang kelima sampling random bertujuan, yang keenam sampling random kebetulan, yang ketujuh sampling random kuota atau jatah, yang kedelapan cluster sampling atau area sampling. Contohnya pada judul pengaruh, frekuensi belajar, dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Teknologi Sumbawa. Pada judul ini populasinya yaitu mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, sedangkan sampelnya mahasiswa yang berada di Fakultas Psikologi, dan bisa diperinci lagi dengan mengambil kelas A, B, atau C sebagai subjek penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pada bagian ini peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data apa yang dia gunakan dan alasannya mengambil teknik pengumpulan data tersebut. Terus dalam penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan biasanya biasanya menggunakan kuesioner atau angket, dan bisa juga menggunakan tes tertentu. Selanjutnya instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian ini itu tergantung dari teknik pengumpulan data apa yang digunakan. Misalnya jika dia menggunakan observasi, maka dia menggunakan lembar observasi dan checklist. Jika menggunakan angket, maka menggunakan angket atau kuesioner. Sedangkan jika menggunakan wawancara, ya maka dia melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu kita harus memaparkan teknik analisis data yang kita gunakan. Jenis alat statistik data yang kita gunakan harus dipaparkan, serta alasan dan penyebab kita menggunakan alat statistik data tersebut, dan kita juga harus paparkan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum menggunakan alat statistik data tersebut. Analisis data dalam pendekatan kuantitatif itu bisa menggunakan bantuan komputer pada program Microsoft Excel. Program ini sebagai alat untuk pengolahan angka atau data statistik. Selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solutions yang bisa membaca berbagai jenis data yang kita masukkan secara langsung ke dalam SPSS Data Editor ini sebagai media untuk melakukan analisis data. Nah, kedua program komputer ini tidak asing pada pendekatan kuantitatif dan peneliti-peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah
analisis data, selanjutnya yaitu tahap menentukan hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengubah rumusan hipotesis naratif menjadi hipotesis statistik, karena akan diuji dengan teknik statistik. Kemudian yang kedua, yang diuji adalah hipotesis nihil atau HO, yaitu lawan dari hipotesis penelitian atau HI. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis statistik ini kita menggunakan simbol-simbol statistik karena menggunakan pendekatan kuantitatif. Terakhir yaitu dalam metode penelitian ada yang namanya definisi operasional variabel. Dalam definisi operasional variabel ini, kita akan mendefinisikan secara lebih luas dan lebih rinci tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang akan menginformasikan kepada kita bagaimana sih cara mengukur suatu variabel berdasarkan teori yang telah dijelaskan, serta bermanfaat sekali dalam hal menjabarkan variabel-variabel kita ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci.